Ada satu beban yang jarang dibicarakan secara jujur di meja makan atau di tongkrongan, tapi hampir semua orang memikulnya setiap hari. Masalah itu adalah keuangan. Bukan karena kita malas, bukan juga karena kita serakah dan ingin menguasai dunia, tapi karena di zaman sekarang, uang telah perlahan bermutasi. Ia bukan lagi sekadar kertas di dalam dompet, tapi menjadi sumber tekanan yang menyusup ke setiap pori-pori kehidupan. Kita bangun pagi, menembus kemacetan, bekerja sepanjang hari, dan pulang dengan pikiran yang masih penuh. Bukan hanya lelah fisik karena mengejar deadline, tapi ada suara halus di belakang kepala yang terus berbisik. Apakah ini akan cukup? Bagaimana kalau bulan depan ada keadaan darurat? Sampai kapan aku harus berlari di atas treadmill yang sama? Video ini tidak hadir untuk menghakimi gaya hidupmu atau menyuruhmu berhemat secara ekstrim. Video ini hadir untuk memahami kenapa sesuatu yang seharusnya hanya menjadi alat justru seringkali menjadi tuan yang mengatur kebahagiaan kita. Sejak dulu, manusia adalah makhluk yang didesain untuk bertahan hidup. Kita selalu hidup berdampingan dengan rasa takut. Dulu, nenek moyang kita takut kekurangan makanan atau serangan hewan buas. Takut tidak aman adalah insting dasar. Di masa modern, predator itu sudah berganti rupa. Rasa takut purba itu kini berubah bentuk menjadi kecemasan finansial. Uang telah mengalami pergeseran fungsi yang sangat psikologis. Simbol keamanan, tanpa angka yang cukup di rekening, kita merasa rentan, seolah-olah tidak ada jaring pengaman saat kita jatuh. Simbol harga diri, kita sering mengukur nilai diri kita dari seberapa besar pendapatan kita dibandingkan rekan sejawat. Simbol keberhasilan, kita merasa gagal sebagai manusia jika belum mencapai angka tertentu di usia tertentu. Inilah alasannya kenapa saat uang terasa kurang, yang terganggu bukan hanya dompetmu, tapi stabilitas mentalmu. Banyak dari kita sulit tidur bukan karena meja kantor yang berantakan, tapi karena daftar tagihan dan cicilan yang menari-nari di langit-langit kamar saat lampu sudah dimatikan. Mari kita jujur pada satu hal. Kita sering menyalahkan diri sendiri, padahal kita memang tidak pernah dipersenjatai. Sejak kecil kita dipaksa pintar di sekolah. Kita diajarkan rumus-rumus rumit yang mungkin tidak pernah kita pakai lagi. Kita didorong untuk bekerja keras demi mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar diajarkan cara mengelola hasil dari kerja keras itu? Hampir tidak ada. Kita diajarkan cara mendapatkan uang, tapi buta cara mengaturnya. Akibatnya, banyak orang hidup dalam buta arah finansial. Uang datang di tanggal 1, lalu menguap tanpa jejak di tanggal 15. Bukan karena kita bodoh secara intelektual, tapi karena kita tidak pernah diberi bekal tentang bagaimana mengatur anggaran yang masuk akal, bagaimana memahami psikologi konsumsi, bagaimana melihat konsekuensi jangka panjang dari keputusan hari ini. Ketika masalah muncul, kita merasa bersalah secara personal, padahal mungkin masalahnya sederhana. Kita sedang mencoba mengemudikan pesawat tanpa pernah diberi buku manualnya. Manusia adalah makhluk sosial, dan salah satu cara kita memahami posisi kita adalah dengan melihat ke sekeliling. Namun di era digital, pembanding kita bukan lagi tetangga sebelah rumah, tapi seluruh dunia. Tanpa sadar, kita mengukur standar hidup kita dari highlight reel orang lain di media sosial. Semua orang terlihat berhasil, semua orang terlihat liburan, semua orang terlihat memiliki hal baru. Yang tidak tertangkap kamera adalah cicilan yang menumpuk, rasa cemas di balik foto yang tersenyum, gaya hidup yang dibiayai oleh utang. Inilah perangkap gengsi. Banyak keputusan keuangan dibuat bukan karena kita butuh barangnya, tapi karena kita butuh pengakuan. Kita ingin terlihat cukup di mata orang lain, meskipun di dalam hati kita sedang megap-megap kehabisan nafas. Kita kehilangan kendali atas prioritas kita sendiri, karena terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain. Masalah keuangan yang besar seringkali bukan berasal dari satu bencana besar, tapi dari akumulasi keputusan-keputusan yang terasa sepele. Kalimat-kalimat seperti, sedikit saja, mumpung diskon. Sekali ini saja, aku sedang lelah. Ah, nggak apa-apa, bulan depan bisa ditutup.
Pola-pola kecil inilah yang membangun masa depan kita. Niat baik saja tidak cukup. Niat untuk menabung akan selalu kalah oleh sistem kebiasaan yang buruk. Kabar baiknya, jalan keluar dari labirin ini juga tidak butuh satu langkah raksasa yang ajaib. Ia bermula dari kesadaran kecil. Kesadaran untuk mulai jujur pada diri sendiri tentang apa yang kita butuhkan versus apa yang kita inginkan. Keuangan yang sehat bukan berarti kamu harus punya rumah mewah atau saldo miliaran. Keuangan yang sehat adalah tentang memiliki kendali, memiliki rasa tenang saat hari esok datang. Jika malam ini kamu masih merasa berat karena urusan uang, ingatlah ini, itu tidak membuatmu lemah, itu tidak membuatmu gagal, itu hanya membuktikan bahwa kamu manusia yang sedang berjuang di tengah sistem yang memang tidak mudah. Langkah pertama untuk sembuh adalah dengan berani membicarakannya. Tulis di kolom komentar bagian mana dari masalah keuangan yang paling sering membuatmu merasa tertekan. Apakah tagihan, gengsi, atau ketakutan akan masa depan? Mari kita sadari bahwa kita tidak harus menghadapi ini sendirian. Mari mulai belajar satu langkah kecil setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di perjalanan menuju ketenangan.